contohnya ini, erosivitas. Saya rasa tidak perlu diulang, kemarin sudah dijadikan tugas, jadi harusnya sudah tahu cara menghitung erosivitas ya. Terus yang kedua adalah di sini membutuhkan nilai K. Oke. Nilai K di sini kita anggap homogen ya. Kita anggap homogen. Misalkan kita anggap nilainya adalah 0,24 berdasarkan ini ya. Berdasarkan data ini. Tapi sebenarnya ini tergantung jenis tanahnya ya. Kalau nggak salah ada tabelnya itu nilai K, tapi oke lah kita ngikut ini saja, ngikut paper ini 0,24. Oke. Terus di sini yang dibutuhkan lagi apa? Menghitung faktor LS. Oke. Nah, ini faktor LS apa? Saya izin duduk ya. Ini faktor panjang dan lereng. Apa di sini kita lihat? Faktor panjang dan lereng ini. Ini faktor LS ini rumusnya ya. Berarti di sini gimana caranya? Ini pakai raster kalkulator saya tunjukkan ya di sini. Kemarin kalau nggak salah kita pakai raster kalkulator juga ya. Faktor LS atau panjang dan kemiringan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Ada dua jenis rumus di sini. Ya. Jika lerengnya kurang dari 20%, kemiringannya, slope-nya ya, dan rumusnya pakai ini. Oke. Jika kemiringan lerengnya lebih dari 20%, rumusnya ini. Oke. Yang menjadi constraint di sini adalah S ya, kemiringannya, panjang lereng. Nah, saya punya data di sini, punya data depan lahan. Saya punya data di sini. Nah, Demnas, oke? Datanya Demnas ya. Data ini kayaknya udah saya kirim juga nggak? Termasuk yang dikirim? Nah, videonya boleh minta nggak? Ntar dulu gua butuh Oke, ini data Demnasnya konsentrasi. ya. Yang kita cari di sini adalah nilai LS. Nilai LS, oke. Pertama Demnasnya kita cek dulu. Kalau pertama kali download dia biasanya projectionnya adalah source. Coba saya nggak tahu kalau di Quantum GIS cara mengecek ini bisa pakai source ini nggak, ngecek dia sistem spasial referensinya apa itu. Di sini WGS 1984. Di mana satuannya adalah degree di sini ya. Unitnya degree. Ini unitnya degree, oke. Maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan projection. Kalau di Quantum GIS bisa search nggak project raster gitu. Bisa Pak. Oke, project raster. Project raster itu tujuannya adalah untuk mengkonversi yang tadi satuannya ini. Saya klik kanan di sini properties. Yang satuannya adalah degree, 0,0 sekian degree menjadi meter. Maka mengkonversi dari spasial WGS 1984 menjadi UTM. Bisa nggak? Kalau di ArcGIS tinggal ketik project raster ya, project raster. Mudah-mudahan harusnya ada. Diklik project raster. Di sini input rasternya adalah Demnas. Outputnya adalah karena ini datanya di daerah Jakarta, di daerah Bogor ya, Sukabumi ke ini, itu adalah 48S UTM WGS 84 shorten kan, dia masuk ke shorten 48S. Oke, kalau di run karena saya sudah kemarin sudah kasih tahu ya. File geodatabase-nya kalau sudah di setting dia akan otomatis akan nyimpan di situ. Oke, dia project raster ini kayaknya sudah ada. Oke, project raster run.
saya dapat di sini kalau kita klik kita cek di sini properties, maka satuannya di sini dalam meter ya. 8, sekian meter. Oke, ini sudah jadi UTM 48S. UTM satuannya meter. Oke. Nah, langkah berikutnya sudah bisa nggak yang quantum JIS? Yang ArcGIS siapa yang bawa ArcGIS? Semuanya quantum JIS kah? Ada yang ArcGIS nggak? Nah, saya izin record di sini kayaknya ada sih. Ini erosivitas. Nah, oke. Setelah itu, biar lebih mudah, saya lakukan di sini biar nggak terlalu berat. Saya lakukan ekstrak by mass. Ada nggak di situ? Kayaknya ada ekstrak by mass ada. Search ekstrak by mass. Yang di input adalah tadi yang sudah di project raster. Terus yang di input lagi sebagai feature mass datanya yang untuk mengklip itu adalah erosivitas yang sudah di mass ya. Atau gas juga bisa. Gas. Oke. Terus kita setting environment-nya. Itu sama dengan erosivitas mass, dan resolusinya kita setting meter. Di sini kita resolusinya kita samakan 5 meter ya. Oke, kita tahan. Oke. Ya, kita punya data ini ya. Ini data elevasi ya. Ini data elevasi. Ini data apa? Data erosivitas yang di bawahnya ya. Nah, tadi kan kita mau mencari nilai LS. Nah, langkah pertama setelah kita klik adalah menghitung menghitung slope. Slope pakai spatial analisis slope. Saya rasa di quantum JIS ada slope. Di sini ekstrak yang diambil. Yang digunakan di sini adalah satuannya adalah persen. Oke. Persen. Kita run di sini. Nah, ini slope-nya ya. Oke, ini slope-nya. Nah, tadi rumusnya apa? Kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah jika kemiringan lereng lebih kecil dari 20%, oke, maka di sini kita menggunakan raster kalkulator. Saya sudah merecord ya ini ya, jadi kalian bisa memperhatikan saja nggak masalah. Nanti videonya saya berikan. Tapi saya mau menunjukkan langkah-langkahnya. Raster kalkulator. Jika kondisi slope ya kurang dari 20%, ya 20. Oke. Maka rumusnya apa? Rumusnya saya nggak hafal. L-nya kan di sini 5 meter ya. Kan gridnya ukurannya 5 meter. 5 dibagi, oke, ini kayaknya ini agak aneh sih. Oke,
5 per 100 ya. 5 dibagi 100 dikalikan dengan 0,76. Oke. 0, dikalikan dalam kurung ya. 0,73 ya. 76 plus 0,53 ya. 0,53 0,076 S pangkat setengah. Oke. Oh, sorry, S kuadrat. 0,0 tambah 0,076 kalikan S-nya mana? Slope ini. Slope pangkat 2. Oke. Jika ini tidak terpenuhi, berarti lebih besar atau sama dengan ini, maka L itu adalah 5 ya, 5 terus berapa itu? Dibagi 22,1 ya. 1 pangkat berapa? 0,6 terus dikalikan S per 9 pangkat ini ya, dikalikan ini S nya ini erosive slope per 9 pangkat berapa? 1,4 Pak. 1,4. Oke, kita coba bisa nggak? Kita coba run ya. Nah ini berarti ini adalah nilai erosivitas apa? Nilai LS nya ya. Oke, nilai LS nya ini. Terus langkah berikutnya apa di sini setelah mendapat nilai LS? Di sini kan A nggak usah, A kan luasan kan. Oke, berarti tinggal kita kalikan RKLS. Berarti tinggal raster kalkulator lagi. Berarti apa tadi yang kita gunakan? Slope extract ini ya. Kan LS ini ya. Dikalikan dengan K erosivitas dikalikan 0,24 kan? Di sini katakanlah saya ganti namanya sebagai EPOT ya, erosi potensial. Udah dapat di sini. Oke. Satuannya apa di sini? Kita ngikutin sini aja ya. Satuannya adalah ton per tahun di sini ya satuannya. Oke. Atau kata-kata bisa 1 meter kubik ya. Katakanlah 1 meter kubik per tahun lah ya. Oke. Ini dapat ya, sudah. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya sediment deliverance transport. Sebenarnya kalau sudah dapat nilai laju erosi ini, tinggal di sini ada dikalikan CP lagi ya, dikalikan CP. CP itu adalah di sini faktor tanaman berapa? Nah, ini nih, kalikan ini sama ini ya. Ah, ini ada tutupan lahan. Oke. Ya, ada tutupan lahan. Saya coba di sini kan ada tutupan lahan di sini ya. Oke. Tutupan lahannya apa di sini? Sini ada hutan, ada belukar ya, hanya ini saja ya. Maka yang saya lakukan di sini berarti saya tambahkan atribut. Di sini saya tambahkan nilai atribut F ya. Di sini pertama nilai C. Oke. Terus nilai P
P ya. P. Nilai P. Silakan di ini ya, nilai P. Oke. Dilihat saja. Kalau bingung silakan, nggak apa-apa. Oke, di sini ada nilai C dan P ya. Oke, di sini. Terus kita lihat di sini. Kalau untuk semak belukar, di sini pakai nilai C sama P-nya adalah 0,45 sama 0,25. Berarti di sini kita ganti, kita edit dulu, start, edit. Semak belukar tadi berapa? 0,45, 0,25 ya? 0,25. Oke. Sorry, 25. Terus untuk satu lagi apa? Hutan 0,02, 0,6. Oke, sama ya, ini anggap sama, hutannya 2. Cuma bedanya kering sama sekunder. Oke. 0,02 berapa? 0,6. Oke. Kita lihat sama 0,02, 0, oke, saya stop editnya ya. Nah, berikutnya kita bikin raster lagi. Kan tadi kita udah menghitung effort ya. Sekarang kita menghitung C sama P. C sama P berarti di sini adalah polygon to raster. Polygon to raster. Jadi yang kita masukkan di sini tutupan lahan. Yang pertama nilai C dulu ya. C. Oke. Terus di sini kita experiment system, di sini kita rubah proceeding sistemnya, kita rubah menjadi effort biar sama ya. Terus juga resolusinya kita meter, kita ganti meter, kita samakan 5. Terus apa lagi? Kita coba run aja dulu ya. Terus conversion. Oke, kita ini conversion. Nah, itu biasanya kalau ngerjain sesuatu terus ke cancel lumayan ya. C value. Terus oke, extendnya kita pakai effort juga ya. Oke, ini adalah nilai C ya. Kalau kita lihat di sini nilai C-nya ini. Ini resolusinya adalah oke, dia masih pakai ini ya. PGS 84. Oke, nanti kita walaupun kita pakai raster kalkulator kayaknya masih bisa. Kalau memang nggak bisa nanti kita projection. Oke, berikutnya nilai C, terus nilai P ya. Berikutnya adalah P. Effort juga. Projection ininya adalah oke. Oke, ini nilai P ya saya. P value. Oke. Nah, berikutnya ya, berikutnya kan di sini menghitung nilai apa tadi? Nilai erosi aktual kan? Berarti nilai effort dikalikan CP ya. Berarti di sini tinggal pakai raster kalkulator. Raster kalkulator P value dikalikan dengan C value dikalikan dengan effort ya, didapatkan di sini aktual ya, ak ya. Oke, kita dapat di sini oke, kita udah dapat. Nah, oke, udah ya. Kita dapat ini. Sekarang kita lihat di sini
Eh, kan satuannya ini kan ton per tahun ya. Ini kan masih dalam belum kilometer, ini masih per ton per tahun dalam satu grid ya, dalam satu grid ton per tahun. Oke, berarti sekarang kita menghitung ya, berapa sih nilai ini semua luasannya. Ini kan ton per tahun ya, berarti kan total erosi aktual di dalam das ini kan tinggal dijumlahkan aja semuanya kan. Maka caranya seperti ini, ada namanya zonal statistik. Stable. Oke, zonal statistik stable. Di sini adalah yang dibutuhkan das ya, das. Oke, terserah kita nggak mau pakai apa saja, ini PID terserah. Terus yang diambil X value, yang diambil adalah total keseluruhan. Oke. Nah, dapatlah di tabel sini ya. Tabel hari totalnya ini ya, totalnya ini. Maka kita masuk ke Excel dulu ya. Excel, masuk ke Excel, ini totalnya, ini total ya. Ukuran gridnya tadi berapa? Saya tulisnya 5 ya. 5. Maka di sini ini kan total, berarti dijadikan meter persegi, berarti dikalikan di sini dimasukkan dalam bentuk meter persegi 5 kuadrat ya. Oke. Artinya apa di sini? Ini totalnya adalah dalam ini. Sedangkan areanya berapa? Berarti di sini di dalam satu das. Iya, totalnya ya. Totalnya berarti di sini tonnya adalah, tonasenya adalah berapa ini? 30. Oke. Tapi ini harus dibagi dalam bentuk kilometer persegi. Berarti di kilometer persegi di sini pangkatnya adalah 6 ya. Maka kurang lebih tonasenya di sini adalah untuk keseluruhan das itu adalah sekitar 3.500 lah, 3.500. Ini yang actualnya. Ini actualnya ya. Actualnya 3.500. Nah, sekarang di sini ada SDR-nya. SDR itu adalah koefisien mining. Kita klik ya. Kita klik di sini, SDR-nya di sini. SDR itu adalah sediment delivery ratio. Jadi kalau ada di lahan itu kan terjadi sedimentasi, terjadi apa? Terjadi erosi lahan. Tapi tidak 100% dari erosi lahan itu masuk ke sungai kan? Nah, untuk merubahnya menjadi yang masuk ke, sedangkan yang masuk ke sungai itu yang mengendap di bendungan. Yang dihitung adalah yang masuk ke bendungan. Berarti di sini harus dikalikan dengan sediment delivery ratio. Rasio pengiriman sedimen, artinya rasio perubahan dari erosi lahan berubah menjadi sedimentasi. Bedanya sedimentasi dengan erosi lahan, sedimentasi itu terjadi di sungai. Erosi lahan terjadi di lahan, di das. Oke. Jadi seperti itu. Maka di sini kita masukkan rumusnya. SDR adalah apa di sini? Kemiringan rata-rata permukaan das. Oke, kita pakai rata-rata saja ya. Berarti di sini cara mencari rata-ratanya gimana? Pakai ArcGIS lagi. Pakai zonal statistik. Zonal statistik di sini pakai yang dipakai adalah das. Yang digunakan adalah di sini adalah apa? Kira-kira? Slope, benar, slope. Oke. Slope yang ini ya. Maka di sini rata-rata slope-nya adalah ini. Berarti di sini pakai min datanya ya. 55, sekian persen. Persen ini hatonya persen ya. Berarti di sini dikalikan 0,01. Berarti sekitar 0,5 nilai. Nah, di sini SDR sama dengan luas das. Oke, luas dasnya berapa di sini? Luas dasnya adalah oke, di
di sini adalah 16,11 ya kilometer persegi. Luas dasnya 16, kilometer persegi. Ini adalah persen. Oke, selanjutnya koefisien mining kita anggap 0,035 lah ya, misalkan seperti itu. Ini terlalu kecil sih, tapi oke lah kita anggap seperti itu. Maka kita ngikutin rumus ini aja. Rumusnya apa? SDR sama dengan 55, ini SDR sama dengan bagi 100, oke, dikalikan 1 minus 0,8683 dikalikan hanya ini. Kenapa? Tadi dalam apa? Ya di sini hanya kilometer persegi. Yang mana? Yang 16 ini. 16 ini dalam kilometer persegi. Oke, berarti di sini pangkat berapa? Pangkat minus 0,2018, oke. Ya. Terus dibagi dengan 2 dikalikan dengan kemiringannya ini ya, bagi 100 ditambah 50 dikalikan dengan mining. Oke. Ya. Nah, terus ditambahkan dengan 0,08683 dikalikan A pangkat minus 0,2018. Berarti ini tambahkan. Oke, 0, sekian. Ini dikalikan dengan ini. Dah didapatkan nilai. Ini adalah sedimen yang masuk ke dalam sungai. Oke. Sudah selesai. Terus berarti kalau sedimennya sebesar ini, berapa kita butuh usia guna waduknya? Berarti ini kan per tahun. Berarti dikalikan dengan katakanlah 100 tahun misalkan. 100 tahun. Maka kebutuhan tampungannya adalah sekitar 186 meter kubik atau 200 meter kubik lah kita bulatkan misalkan. Tinggal diplotkan di dalam lengkung kapasitas. Oke? Paham nggak sejauh ini? Ini tugas pertama ya. Nah, ini kan sudah terbagi kelompok ya. Saya pengen setiap kelompok, kemarin kita sudah bikin peta kontur ya? Ada? Peta kontur yang mana? Tidak. Tapi takutnya gini aja, biar mempermudah, biar nggak terlalu besar juga sedimentan. Cari peta kontur lagi untuk masing-masing kelompok di daerah perbukitan. Karena bendungan lokasinya di latar. Kalian bisa merubah data Demnas, merubah menjadi kontur kan? Atau pakai langsung RBI bisa. Nah, itu tugas pertama adalah langsung tugas kelompok ya. Nanti dikumpulkan dari akhir, dipresentasikan. Biar tahu hasilnya, biar nanti tidak kelabakan di belakang. Saya minta minggu depan kalian membuat lengkung kapasitas beserta erosi lahannya berapa. Oke? Nah, dasnya lagi. Bisa kan jadi das? Kalau di Kikis ada kendala sih kalau nyari das. Lebih Igis kan masanya open source, jadi kadang-kadang tergantung yang update juga kan. Tugas pertama adalah cari peta kontur untuk dijadikan studi kasus. Yang kedua, menentukan lengkung kapasitas dari lokasi tersebut.
Yang ketiga adalah mencari potensi erosi lahan. Sehingga didapatkan di situ elevasi bendungannya itu untuk intiknya di elevasi berapa, tambungan matinya berapa. Jadi menghitung tambungan mati lebih tepat. Sorry, kenapa? Yang kedua mencari lengkung kapasitas. Yang ketiga adalah mencari tampungan matinya. Udah itu aja 3. Lo lihat nggak? Sebenarnya ini dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan pas dipresentasikan. Tapi saya pengen kalau kalian ada nilai plus ya bagi yang minggu depan sudah menunjukkan hasilnya, entah itu salah ataupun benar, kelompok tersebut saya catat. Ya. Jadi ada nilai plus. Jadi dalam itu ada penambahan di situ. Oke? Ada yang menanyakan nggak? Saya tahu tadi kalau saya duduk biasanya serasa online ya, karena saya biasanya ngeliat di layar, jadi akan kelihatan juga yang tidur siapa yang ini tapi saya biarkan aja, selama nggak berisik. Iya. Awalnya saya kemarin tuh mau bikin gajusannya dari awal ya, tapi kayaknya terlalu berat, saya fokus ini aja biar kalian tidak terlalu. Pak, itu erosivitasnya tuh satuannya apa? Apa? Ini meter Ya. kubik. Yang di Langsung kiri. aja dianggap sebenarnya kalau dalam bukunya kan ton per meter, ton ya, tapi kita anggap aja sebagai meter kubik. Oh. Oke, ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada saya stop recordnya ini ya. Ada flash disk nggak? Ada yang mau ini kan flash disk?